Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risala Atmanegara, NPM 5019163. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Pengembangan kurikulum 2013. Pada dasarnya, setiap perubahan yang terjadi dalam kurikulum umumnya merupakan proses pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan tersebut terjadi. Salah satunya adalah kondisi yang terjadi di lapangan dan kemajuan zaman. Kualitas pendidikan harus tetap diutamakan. Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi yang pertama, manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tentang tantangan zaman yang selalu berubah. Yang kedua, manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri. Yang ketiga, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang keempat, pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dasar pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik. Kompetisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ditagih dalam rapor dan merupakan penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Kompetensi pengetahuan peserta didik yang dikembangkan meliputi mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi agar menjadi pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Kompetensi keterampilan peserta didik yang dikembangkan meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta agar menjadi pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak. Kompetensi sikap peserta didik yang dikembangkan meliputi menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan, sehingga menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, serta bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Landasan kurikulum 2013 yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan komponen pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, proses pembelajaran terdapat sedapat mungkin memenuhi kriteria interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang keempat, penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013, yaitu perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama itu faktor internal. Tuntunan tercapainya 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, SKL, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar Sarpras, standar pengelolaan, standar biaya, dan standar penilaian. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu gencarnya arus globalisasi,
isu lingkungan hidup, pesatnya perkembangan IT, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri yang kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, serta mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran. Yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terjadi dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum.